Dan untuk membahas terkait krisis kelaparan dan kemanusiaan yang terjadi di Gaza, sudah bergabung bersama kami dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Selamat siang Pak Reza, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia dalam mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza dibanding negara lain? Saya perhatikan Indonesia itu tidak tanggung-tanggung kalau sudah menyangkut Palestina ya. Di mana kita mengatakan hasil dari konferensi Asia Afrika tahun 1955 baru akan terwujud kalau Palestina itu merdeka. Jadi dukungan kita kepada Palestina itu bukan hanya sekedar bantuan fisik. Saat ini kita mengirimkan rencana 10.000 ton beras, tapi juga kita selalu mendukung Palestina dalam berbagai forum internasional. Apalagi saat ini karena yang terjadi sekarang itu sudah menjurus kepada genosida. Karena kalau kita merunut pada UN Genocide Convention tahun 1948, maka yang terjadi sekarang adalah suatu kegiatan yang sangat sistematis dilakukan oleh Israel untuk menghancurkan seluruh masyarakat ataupun bagian masyarakat tertentu, etnik tertentu, rasial tertentu, kelompok agama tertentu, dan membinasakan mereka dari muka bumi. Ini adalah benar-benar sesuai dengan aturan-aturan genosida, yakni yang terlarang itu melakukan pembunuhan, kemudian causing serious bodily or mental harm, menghancurkan fisik dan juga mental orang tersebut, kemudian menciptakan suatu kondisi yang bisa menghancurkan peradaban tersebut, kemudian termasuk mencegah kelahiran maupun memindahkan anak-anak. Ini merupakan aturan-aturan yang sangat ditentang dalam UN Genocide Convention tahun 1948. Untuk itu saya sangat berharap Indonesia bergerak lebih jauh lagi, misalnya mengorganisir di Majelis Umum PBB perihal potensi genosida yang akan terjadi di kalangan masyarakat Palestina akan berujung kepada punahnya masyarakat Palestina tersebut, lebih tegasnya punahnya peradaban Palestina dari muka bumi. Dan hendaknya Indonesia memiliki data yang sangat detail dari apa yang terjadi dari hari ke hari, karena apa yang Israel praktekkan itu benar-benar terlarang dalam UN Genocide Convention tahun 1948. Misalnya penghancuran itu sudah terjadi, kemudian peniadaan ethnic group, peniadaan ras tertentu, peniadaan kelompok agama tertentu, ini sudah dilakukan dengan sangat sistematis oleh Israel. Kemudian selain itu juga pembunuhan sudah dilakukan terus. Kemudian penghancuran mental juga sudah dilakukan terus-menerus. Kemudian juga pemisahan anak-anak dari orang tua mereka. Ini sudah berlangsung lama. Juga yang terjadi adalah pemindahan orang secara paksa. Ini adalah sesuai dengan UN Genocide Convention tahun 1948. Tibalah saatnya Indonesia menggalang koalisi dengan negara-negara di dunia atau like-minded countries yang mulai bersikap keras atas Israel untuk menjadikan ini sebagai materi dalam sidang Majelis Umum PBB, atau setidaknya menjadi kata kunci bagi negara-negara pada saat mereka menyampaikan sikap mereka pada tanggal 30 September tahun 2025 mendatang. Jadi semakin banyak kejahatan dilakukan oleh Israel dan juga semakin beratnya penderitaan hidup masyarakat Palestina, itu hendaknya menjadi kata kunci dalam sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September mendatang. Dan saya sangat berharap momentum berada di pihak-pihak yang pro-Israel, pro-Palestina, karena mulai banyak negara-negara di Uni Eropa yang mulai tersadarkan bahwa selama ini mereka terbius oleh kampanye oleh Israel, terbius oleh kampanye negara mereka. Sekarang mereka melihat sendiri di depan mata mereka betapa untuk mendapatkan semangkok beras itu masyarakat harus berjuang, berdorong-dorong, berduyun-duyun, bahkan di bawah ancaman peluru yang bisa datang setiap saat. Jadi hendaknya ini menjadi referensi besar bagi Indonesia dan juga referensi bagi masyarakat yang cinta damai. Yang terjadi saat ini di Palestina adalah runtuhnya kebudayaan Palestina, tanah di mana nabi-nabi dilahirkan di sana. Baik, ini potensi genosida sudah di depan mata dan seharusnya bantuan segera didistribusikan ke Gaza. Prof. Reza, seberapa besar sebenarnya tantangan distribusi bantuan saat ini di mana warga Gaza sulit mendapatkan bantuan akibat blokade Israel? Tepat sekali. Saat ini menurut hitungan saya itu sekitar 2.200 kontainer yang tertahan masuk.
kemudian tertahan masuk itu pertama oleh ketatnya penjagaan Israel, ketatnya pelarangan oleh Israel, dan juga tidak beraninya negara-negara di sekitar Israel untuk mendesak Israel membuka pagar-pagar yang menyekat tersebut. Sedangkan pada saat yang sama, bahan-bahan makanan maupun bahan bantuan itu ada masa berlakunya. Jadi saya khawatir pada saat nanti datang masuk ke dalam titik-titik pengungsian, yang terjadi adalah barang-barang tersebut rusak kualitasnya, barang-barang tersebut tidak bisa dimakan lagi, dan juga ada masalah dengan distribusi. Karena saya perhatikan banyak sekali distributor yang berasal dari Israel yang membagikan bahan makanan tersebut, dan juga banyak NGO Amerika Serikat yang berada di sana. Dan seringkali girohnya tidak di sana begitu. Padahal masih ada kelompok-kelompok dari Timur Tengah yang ingin menjadi distributor di sana, tapi terlarang melakukan hal tersebut. Dalam kondisi seperti ini kita banyak mendapat informasi-informasi yang mengatakan bahwa justru kalau bantuan tersebut dibagikan oleh Israel, bantuan itu aman. Tapi kalau bantuan itu dilakukan oleh masyarakat bukan Israel, maka yang terjadi adalah bantuan tersebut dikendalikan oleh geng-geng tertentu, oleh kelompok-kelompok yang tidak mengenal hukum, ataupun juga oleh kelompok-kelompok yang pro Hamas. Jadi hal inilah image yang diberikan oleh kalangan Israel dan kalangan Amerika Serikat pada dunia. Tapi yang jelas adalah semakin banyak anak-anak yang wafat, karena kalau kita perhatikan pemberitaan dari koran Guardian, maka yang mereka butuhkan adalah semangat, mereka butuhkan adalah bantuan nyata, bukan hanya sekedar pemberitaan dunia, lebih dari itu, karena peradaban kami terancam mati. Kalau kita lihat di media massa Uni Eropa, kelihatan banyak sekali foto-foto, banyak sekali pemberitaan tentang seorang ibu yang meratapi anaknya yang sedang wafat di depan mata mereka. Doa ibu itu adalah selamatkanlah kami, selamatkanlah anak kami. Jadi kalau hal ini berlangsung terus, maka genosida itu sedang benar-benar terjadi secara sangat sistematis, dan Israel harus bertanggung jawab atas hal ini.